Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai muatan pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekspor dan impor Indonesia di kawasan ASEAN. Baiklah, sebelum kita mulai mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia, perlu kita ketahui beberapa istilah yang berlaku pada kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama adalah ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Jadi kita menjual barang ke luar negeri. Dan orang yang mengirim barang atau pihak yang mengekspor barang itu dikenal dengan nama eksportir. Ada tambahan tir di belakangnya. Kemudian yang ketiga, impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ini membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Pihak yang melakukan impor dikenal dengan nama importir. Kemudian ada istilah komoditas. Komoditas adalah barang yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kemudian ada devisa. Seringkali kita mendengar yang namanya devisa negara. Devisa itu merupakan barang yang digunakan untuk alat pembayaran internasional. Di sini bisa berupa uang ataupun surat-surat berharga. Selanjutnya ada valuta asing atau dikenal dengan falas. Ini adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, apa sih penyebab dari adanya ekspor dan impor? Sebenarnya faktor penyebabnya apa? Kenapa kok kita harus melakukan kegiatan ekspor dan impor? Penyebabnya adalah yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara sehingga ada perbedaan hasil produksi dari masing-masing negara. Kemudian adanya perkembangan teknologi dan adanya globalisasi. Keterbatasan hasil produksi untuk memenuhi suatu kebutuhan di negara tersebut. Kemudian adanya keterlibatan antar negara dalam kerjasama ekonomi maupun kerjasama di bidang lainnya. Ini adalah faktor penyebab suatu negara harus melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia dari masing-masing negara itu berbeda, sehingga hasil produksi juga berbeda. Nah, kapan negara harus melakukan ekspor? Nah, kapan negara harus melakukan penjualan ke luar negeri? Ini apabila kebutuhan di dalam negeri itu sudah terpenuhi dan ada kelebihan hasil produksi. Dengan adanya ekspor ini, maka memberikan manfaat. Yang pertama, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kemudian, meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi dengan meningkatkan lapangan pekerjaan ini otomatis kesejahteraan juga ikut naik. Kemudian memperkenalkan produk dalam negeri ke negara lain, menambah devisa negara serta menjalin kerjasama antar negara. Nah, kemudian kapan negara harus melakukan impor? Ini yang pertama, ketika jumlah barang dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Atau saat negara itu tidak dapat memproduksi barang tersebut. Atau misalkan negara ini dapat memproduksi, tetapi apabila dia memproduksi membutuhkan biaya yang lebih besar, maka negara akan memilih melakukan impor. Apa manfaatnya? Yang pertama, memperoleh bahan baku. Kadangkala untuk memproduksi suatu negara itu, misalkan aja Indonesia, kita ingin membuat tempe. Tempe itu bahan bakunya kedelai. Kadang produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kedelai ini, hanya mengandalkan hasil produksi pertanian dalam negeri. Maka kita melakukan yang namanya impor. Jadi dengan melakukan impor kita memperoleh bahan
baku. Kemudian mengurangi biaya produksi seperti tadi. Kalau misalkan barang itu misalkan kita produksi sendiri ternyata biayanya jauh lebih besar, maka negara akan memilih melakukan impor. Kemudian menyediakan produk dalam kualitas tinggi. Kemudian memperoleh teknologi yang lebih modern. Misalkan seperti contoh kalau Indonesia itu mengimpornya misalkan MRT. Pernah dengar kereta cepat atau kereta yang ada di Jakarta itu merupakan teknologi yang lebih modern daripada kereta yang bisa diproduksi oleh anak bangsa. Tetapi bukan berarti kita mematikan produk dari anak bangsa. Dengan didatangkannya MRT yang lebih canggih, maka anak bangsa bisa belajar teknologi yang lebih modern. Nah, Indonesia memiliki peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di wilayah ASEAN. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama misalkan bahan dari tambang itu ada batu bara dan juga ada minyak bumi. Produk ekspor Indonesia itu bisa kita kelompokkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Misalnya, ini ada lada, ada kedelai, ada karet, ada jagung, ada kelapa sawit, dan juga coklat atau kakao. Kemudian ekspor dari hasil hutan, kita mengekspor kayu, mengekspor rotan, dan juga mengekspor getah damar. Ekspor dari hasil peternakan dan perikanan, kita mengekspor daging, kemudian ikan laut, udang, dan juga mutiara. Sementara dari bidang industri, kita mengekspor batik, kain tekstil atau kain sintetis, dan juga semen. Dari bidang pertambangan, kita mengekspor, untuk pertambangan itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, dari migas dan juga non-migas. Dari migas misalkan kita mengekspor minyak bumi dan juga gas alam. Kemudian dari sektor non-migas, ini ada batu bara, emas, perak, dan juga besi, serta nikel. Dari komoditas tersebut, berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu komoditas utama, itu dari tekstil, elektronik, produk hasil hutan, otomotif, alas kaki, karet, sawit, dan juga kakao, serta kopi. Kemudian ada komoditas potensial, yaitu makanan olahan, kulit dan produk kulit, ikan dan produk perikanan, peralatan medis, peralatan kantor, tanaman obat, minyak asiri, serta rempah-rempah, perhiasan, dan juga kerajinan. Ini komoditas potensial berdasarkan data Kementerian Perdagangan. Sedangkan komoditas impor Indonesia itu ada mesin atau pesawat mekanik, mesin atau alat listrik, bahan kimia organik, plastik dan barang plastik, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, gandum, dan kapas. Tujuan ekspor dan impor Indonesia khususnya untuk wilayah kawasan ASEAN, Indonesia mengekspor ke Malaysia itu berupa karet, udang, kopi, hasil hutan, tekstil, batu bara, kopra, dan palm oil beserta turunannya. Sedangkan yang diimpor dari Malaysia itu ada produk kimia, perangkat optik, kapal laut, bangunan terapung, kendaraan beserta bagiannya. Sedangkan ke negara Singapura kita mengekspor minyak mentah, karet alam, timah, kayu lapis, kosmetik, kertas, alat telkom, dan alat tulis. Sedangkan untuk impornya kita mengimpor dari Singapura itu biji gandum dan meslin,
bawang putih, garam, serta BBM. Kemudian ke negara Thailand, kita mengekspor ikan segar dan beku, pupuk urea, besi baja, pakaian jadi, semen, batu bara, kertas, kayu lapis, tembakau, serta besi. Sementara kita mengimpor dari Thailand itu beras, gula pasir, jagung, minyak goreng, dan bawang merah. Ke negara Brunei Darussalam, kita mengekspor semen, pakaian jadi, mineral hasil olahan, tepung, dan rokok. Serta kita mengimpor alat transportasi dan permesinan. Sementara di Filipina kita mengekspor minyak bumi, bahan pupuk, serta semen. Dan kita mengimpor bawang merah, kelapa, dan tembakau. Bukan berarti kita hanya mengekspor atau mengimpor barang-barang dari 5 negara ini saja, tetapi kita masih juga mengimpor dari negara-negara lain. Kalian bisa mencari informasinya melalui buku maupun internet. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk materi kita mengenai ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Kalian bisa menggali lagi informasi pada internet ataupun buku bacaan yang lain. Tetap semangat untuk belajar. Sampai bertemu pada pembelajaran IPS selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.